Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Baik. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan dan selalu menjaga kondisi kalian ya. Apalagi kalau yang sering bepergian, jangan lupa selalu membawa masker dan bila perlu membawa hand sanitizer. Kemudian jaga juga pola makan kalian ya. Di masa pandemi seperti ini, imun kalian harus selalu terjaga dengan baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sani, silahkan dipimpin doa. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dipersilahkan. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya kalian yang pada kesempatan kali ini sudah hadir, saya ucapkan terima kasih ya. Untuk yang berhalangan hadir karena keadaan jaringan yang tidak mendukung, nanti bisa melihat materi di aplikasi Edmodo yang sudah saya siapkan. Kemudian yang hari ini berkenan hadir, nanti diharapkan untuk mengisi kehadiran di aplikasi Edmodo ya. Linknya sudah saya siapkan, sebentar saya tampilkan. Nah ini ya, ada link nanti presensinya di sini. Sudah terlihat? Sudah Pak. Udah. Oke, nah nanti silahkan untuk diisi absensinya ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Oke, baik, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, sebelumnya pernah saya menyampaikan ada materi ya berkaitan dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang tag HTML. Sebelumnya sebentar saya tampilkan dulu untuk sekaligus materi pertemuan kali ini. Sudah tampil? Sudah Pak, sudah. Ada Pak. Oke. Nah, baik, untuk materi kali ini itu akan membahas tentang membuat halaman web. Nah, untuk pertemuan minggu sebelumnya kita akan membahas tentang tag HTML. Nah, sebelum memulai pembelajaran materi baru ini, saya ingin mempertanyakan dulu nih ke kalian. Ada beberapa pertanyaan untuk mengingat kembali materi yang kemarin sudah disampaikan. Oke, bagi yang bisa silahkan menjawab ya. Pertanyaan pertama yaitu adalah apa fungsi dari tag HTML? Silahkan. Pak, Ya, silahkan. fungsi dari tag HTML itu adalah untuk memberikan penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen HTML Pak. Oke, pintar ya. Bagus, masih ingat berarti ya kamu. Yang kedua deh, saya buat pertanyaan lagi nih bagi yang masih ingat, silahkan. Apa fungsi elemen HTML? Muti Pak. Ya, silahkan Muti atau Mariam. Muti. Muti aja. Ya, Muti silahkan. Fungsi dari elemen HTML yaitu sebuah komponen yang menyusun struktur atau dokumen HTML. Oke, benar ya. Alhamdulillah masih pada ingat. Satu lagi deh biar kebagian ya, Mariam juga. Satu lagi yaitu apa itu atribut pada HTML? Atribut HTML itu mempunyai kata khusus yang berada di dalam tag pembuka atau disebut dengan modifier Modifier ya. menentukan
perilaku dan ilmu. Oke, luar biasa kalian ya, masih pada ingat. Oke, baik, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yang mana di sini membahas tentang membuat halaman web. Sebelumnya perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran ini yaitu untuk merancang tampilan format teks dalam halaman web secara mandiri. Kedua, menguji hasil tampilan halaman web dengan berbagai format teks secara mandiri. Ketiga, membuktikan hasil perancangan halaman web dengan menggunakan beberapa tag HTML secara mandiri. Oke, itu merupakan bagian dari tujuan pembelajaran. Nah, sebelumnya saya akan memberikan video ya ke kalian terkait sedikit pemahaman seperti apa sih membuat halaman web. Oke, baik, silahkan disimak ya. Iya, Pak. Audio Jungle. Membuat halaman website. Bagaimana cara membuat halaman web sederhana? Baiklah, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Untuk membuat sebuah halaman web, perlu kita persiapkan terlebih dahulu tools pendukungnya, yaitu ada browser, yang mana itu ada Google, ada Mozilla Firefox, dan Internet Explorer. Kemudian perangkat selanjutnya ada text editor, yaitu ada Sublime Text, Notepad++, dan Visual Studio. Jenis-jenis website. Perlu kita ketahui ada beberapa jenis website. Di antaranya adalah website e-commerce, website bisnis, website entertainment, website portofolio, website media, website pendidikan, dan website nirlaba. Kemudian ada tampilan halaman website untuk e-commerce, halaman website bisnis, halaman website entertainment, halaman website portofolio, halaman website portal berita, halaman website pendidikan, halaman website nirlaba. Nah, selanjutnya giliran Anda untuk membuat website sesuai selera Anda. Terima kasih. Nah, tadi sedikit ya video tentang pemahaman bagaimana sih tampilan sebuah website itu jika dibuat dengan menggunakan tag HTML, dan tadi banyak ragamnya ya. Oke, boleh saya bertanya dari hasil video yang tadi kalian lihat dan kalian simak, apa saja sih jenis-jenis web tadi yang kalian tahu? Silahkan. Ada entertainment, portofolio, Ya. Web e-commerce, terus web pendidikan, Oke. Apalagi? E-commerce, pendidikan, entertainment, entertainment, terus portofolio. ya, portofolio dan lain-lainnya ya. Nanti bisa kalian simak lagi video ini di materi yang sudah saya share di halaman di aplikasi Edmodo. Oke, pada intinya dalam membuat sebuah halaman web, kalian minimal harus bisa menguasai tentang pemrograman HTML-nya ya. Nah, selanjutnya kita lanjut di materi. Masih tampil kan? Ada tampil materi? Ada, Pak. Oke. Sini saya lanjutkan ya materinya. Bagaimana? Kita lanjutkan? Oke. Silakan di mute dulu ya sambil saya menjelaskan.
Di sini ada prinsip dalam membuat halaman web. Nah, yang pertama yaitu menggunakan standar teknologi terbaru. Misalnya, website yang Anda miliki menggunakan versi HTML dan CSS terbaru. Nah, itu kalian perlu ketahui ya, bahwa kalian pun harus melihat untuk versi HTML yang digunakannya. Ya, terlebih sekarang sudah sampai ke versi HTML5. Kemudian yang kedua yaitu adalah validasi HTML dan CSS. Bukan hanya versinya yang Anda gunakan, namun juga perlu menggunakan kode yang valid ya. Anda bisa cek menggunakan W3 validator. Nah, dari penggunaan HTML dan CSS-nya pun perlu kalian lakukan validasi. Kemudian yang ketiga, menggunakan software terbaru untuk pembuatan web. Nah, ketika Anda ingin membuat website yang modern, Anda harus menggunakan software terbaru, misalnya skrip pemrograman dan aplikasi database menggunakan versi yang up to date. Kemudian yang keempat, memakai teknik dan kaidah terkini, misalnya layout halaman website menggunakan sistem kolom yang menggunakan div, bukan lagi menggunakan tabel ya. Jika Anda tertarik, bisa juga dengan menggunakan layout berbasis grid. Nah, nanti ini next kita pelajari terkait div dan tabel ya. Kemudian yang kelima, cepat dan ringan ketika diakses. Nah, dengan mengecilkan ukuran file gambar dengan cara kompresi akan membuat website yang Anda punya akan cepat terbuka ketika diakses oleh pengunjung. Nah, web ini yang sangat sekali sangat berfungsi sekali ya jika digunakan oleh orang yang melihat halaman website kalian, jika web itu bisa cepat untuk diakses. Kemudian yang keenam, desain simple tapi keren. Nah, ini lebih kekinian ya, untuk tampilan-tampilan websitenya harus kalian desain sedemikian rupa agar bisa mengikuti tren saat ini. Kemudian desain simple tapi keren. Nah, ini juga tadi hampir sama ya. Kemudian yang ke-8, gunakan skema warna. Nah, ini untuk pemilihan warna, cobalah pilih warna yang menarik ya, yang bisa enak dipandang oleh pengunjung website kalian. Kemudian ke-9, mudah dimodifikasi dan diupdate. Nah, untuk pembuatan website itu bukan hanya sekali dibangun, namun tidak bisa dikembangkan kembali, tapi harus dibuat untuk bisa menunjang ke depannya ya. Kemudian yang ke-10, kompatibel dan lintas browser. Nah, di sini gunakanlah CSS dan JavaScript untuk meriset HTML sehingga tampilan web konsisten di berbagai jenis browser. Kemudian yang ke-11, mobile friendly ya. Jadi usahakan tampilan webnya itu web responsif ya, bisa digunakan atau bisa tampil dengan halaman yang baik ketika diakses menggunakan mobile ataupun menggunakan tablet ya. Saya lanjutkan. Halo, masih menyimak? Masih Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Iya Pak. Kemudian yang ke-12 ada SEO friendly ya. Untuk mendapatkan SEO yang friendly, salah satu caranya kode HTML yang dilengkapi dengan struktur data markup ya semenjak awal proses desain. Nah, ini untuk memudahkan pencariannya nanti. Kemudian yang ke-13, siap untuk dimonetize ya, misalnya dengan menyiapkan ruang untuk peletakan banner iklan. Nah, ini bisa kalian sisipkan ruang untuk membuat sebuah iklan di dalam halaman website. Kemudian tidak banyak pop-up. Nah, website yang modern tidak perlu menggunakan pop-up terlalu banyak, namun menggunakan pop-up sewajarnya saja ya, dengan tujuan yang informatif, bukan hanya sekedar untuk iklan. Kemudian mendukung sosial marketing. Nah, saat ini kan sudah banyak ya web-web yang memang sudah terintegrasi di dalamnya banyak sekali icon-icon sosmed di dalamnya seperti Facebook, IG, Twitter. Nah, itu perlu ditambahkan ya sebagai identitas. Kemudian yang ke-16 ada konten informatif dan fokus pada pengunjung. Nah, website yang modern akan memberikan informasi yang akurat menggunakan teks informasi yang cukup lengkap disertai dengan gambar pendukung ataupun video. Kemudian yang ke-17 ada struktur navigasi yang baik ya, menggunakan sistem menu terkategori dan menyediakan breadcrumb untuk navigasi sehingga pengunjung tidak bingung. Nah, dalam artian di sini untuk membuat navigasinya terstruktur dengan baik ya, sehingga tidak membuat pengunjung tuh bingung ingin kemana, kepindah halaman kemana gitu kan. Yang pasti terapkanlah untuk penempatan navigasi itu yang layak dan mudah untuk digunakan. Kemudian
fitur dan fungsionalitas yang jelas. Website modern harus menyediakan form kontak ya, agar pengunjung bisa mengirimkan pesan kepada pemilik website. Nah, ini perlu ya, biasanya suka ada di halaman kontak. Di situ ada testimonial atau komentar dan lain sebagainya dari para pengunjung. Kemudian web interaktif. Untuk menjadikan tampilan website Anda modern dan tentunya interaktif, gunakanlah animasi CSS dan JavaScript ya untuk menghasilkan efek dan fungsi tertentu pada halaman website Anda. Yang ke-20 yaitu ada web dinamis ya, contohnya dengan menggunakan skrip pemrograman dan database ya seperti PHP dan MySQL. Nah, ini perlu ada tambahan ya kalau memang web kalian ini ingin dibuat seperti dinamis ya, bisa mengolah database, itu perlu adanya PHP dan MySQL. Kemudian yang ke-21 yaitu terukur dan terpantau. Caranya dengan memasang skrip untuk mencatat jumlah kunjungan sehingga dapat dianalisis untuk kebutuhan pengembangan website. Nah, ini perlu sebuah analisa ya, analitik terkait berapa sih jumlah pengunjung website kalian ya dalam satu harinya. Nah, ini untuk melihat tren dari web kalian. Nah, selanjutnya di sini ada tugas ya di sini buat kalian. Oke, sebelum ke tugas ini mungkin tadi dari beberapa materi yang saya sampaikan sudah kalian pahami. Kalau sudah kalian pahami, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sani, Pak, mau Iya, silahkan. untuk membuat halaman website, bahasa pemrograman itu yang bisa mendukung apa aja, Pak? Oke, bagus, pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi untuk saat ini kita baru menggunakan HTML ya, tapi ke depan ya untuk membuat sebuah halaman web yang interaktif atau dinamis, kita perlu menggabungkan beberapa bahasa pemrograman ya, diantaranya seperti ada PHP, JavaScript ya, atau Java. Nah, itu dikombinasikan dengan HTML sehingga bisa terbentuk sebuah halaman web. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silahkan Mayang. Saya pernah mencoba bahasa pemrograman CSS. Yap. Itu fungsinya Nah, oke. Tadi juga ada menanyakan tentang bahasa pemrograman apa saja ya. Nah, CSS pun salah satunya juga, yang mana CSS ini berfungsi untuk menambahkan tampilan pada halaman web itu menjadi lebih interaktif ya. Dari segi desainnya, dari segi tampilannya itu akan lebih hidup. Kalau hanya menggunakan HTML mungkin terlihat standar saja. Tapi kalau kalian coba menggunakan CSS, itu akan ada banyak animasi-animasi yang digunakan pada halaman web. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, selanjutnya ada lagi? Mengerti, Pak. Ya, silahkan. Jika kita ingin membuat website yang simple, bisa nggak ya, Pak, tanpa harus banyak membuat kode HTML-nya? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, di sini kalian kan belajar bahasa pemrograman dengan tujuan untuk bisa membuat sebuah halaman web. Tapi ada satu cara yang memang sangat simpel dan mungkin ini tidak harus kalangan dari IT, minimal tahu basicnya, yaitu kalian hanya bisa mempelajari yang namanya web CMS ya, atau Content Management System, yang mana di situ kalian hanya tinggal melakukan drag and drop saja tanpa harus kalian membuat codingan yang begitu banyak, tapi kalian cukup melakukan setting sesuai dengan keinginan kalian. Nah, web CMS itu sudah mendukung. Nah, sekarang saya akan tanyakan ke kalian, ada yang tahu contoh web CMS? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Oke, saya kasih clue ini. Kalian pernah mendengar Joomla? WordPress?
Oke. Ya, selain WordPress ada yang tahu? Apalagi? Ini Bootstrap kayak gitu bukan? Ya, Bukan. betul. Sejenis itu, namun ini sudah dibuat lebih simpel lagi. Blogspot, ya, Iya. itu pun sama. Oke, ya ingat kan? Oke. Nah, baik. Selanjutnya, saya minta nih dari kalian, dari hasil kalian mempelajari materi tadi, silahkan kalian berdiskusi. Saya yakin kalian sudah membuat sebuah tampilan halaman web. Nanti saya minta kalian untuk menampilkan halaman web tersebut ya. Nah, sebelumnya nanti ada tugas kuis nih yang harus kalian kerjakan. Saya tampilkan ya sebentar. Nah, nanti di sini ada tes formatif. Nah, yang harus kalian kerjakan ya. Ini nanti silahkan, karena di sini baru saya posting, nanti silahkan kalian bisa cek. Ini merupakan contoh soalnya. Saya perlihatkan dulu ya ke kalian. Nah, di sini ada 10 soal. Nah, nanti bisa kalian kerjakan ya setelah selesai dari materi ini. Nah, kemudian silahkan kalian membuat kelompok ya. Nanti saya minta salah satu orang untuk mempresentasikan hasil karyanya. Nanti di situ kita bahas, kita diskusi apa sih hasil dari yang sudah kalian pelajari dari mempelajari HTML ini. Oke, paham ya? Oke, mungkin sudah ada yang bisa siap untuk dipresentasikan halaman webnya. Ya Pak. Ya, silahkan. Siapa? Sani ya? Ya Pak Sani. Oke. Oh, sebentar saya stop dulu. Saya lupa. Oke. Udah gol. Ini buat tampilan websitenya. Ya. Sani sangat simpel sih, yang baru dipelajari. Oke. Temanya tentang apa nih, Sani? Kayak iklan, bukan iklan sih Pak. Iklan ya, berarti lebih ke e-commerce ya, penjualan juga kan ya. Di situ ada daftar harga. Nah, oke, silakan rekan-rekan yang lainnya ada yang mau ditanyakan. Kita sambil diskusi di sini. Ya, silakan Mayang. Ada tampilan tabel itu, gimana cara buatnya ya? Efek apa? Kenapa? Maaf Mai, sekali lagi. Itu yang tampilan tabel itu, untuk Ya. membuat itu pakai teks. Oh. Pakai teks. Sani jawab ya Pak. Ya, silakan. Untuk tabel itu sebenarnya inputnya masih manual. Ya. Tag tabel. Terus baik sama itu masuk pakai TD. Halo. Ya, Oh, pakai B. pakai TR dan TD ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Udah cukup jelas ya Mariam yang dijawab oleh Sani. Jadi saya sedikit perjelas ya di sini. Jadi untuk menggunakan tabel itu perlu menggunakan tag tabel, kemudian untuk membuat baris dan kolomnya itu menggunakan TR dan TD ya, ada tabel row ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Muti Pak. Ya, silahkan Muti. Muti mau tanya yang tulisan terima kasih itu jalan-jalan kan ya? Oh ya, Putar-putar betul. dulu. Itu pakai apa? Tag apa maksudnya? Oke, makasih ya Muti buat pertanyaannya. Itu pakai tag
Marquee. Gimana sih cara bacanya? Marquee ya. Marquee. Ya, Gitu. Pakai tag gitu. tag Marquee. Oke. Jadi bisa jalan-jalan seperti itu ya teksnya ya, atau disebut dengan running text. Oke, cukup untuk diskusi kali ini. Cukup bagus ya yang sudah dibuat oleh Sani. Mungkin ini jadi motivasi juga buat yang lainnya untuk membuat sebuah tampilan web ini. Memang kalian harus mempelajari lebih dalam lagi terkait bahasa pemrograman ya, baik itu HTML, PHP dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya silahkan boleh di stop dulu Sani sharingnya, stop sharing. Silahkan ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran materi kali ini. Boleh, siapa? Muti aja, Kak. Iya, silahkan Muti. Kesimpulan dari pertemuan ini, dari hasil mempelajari materi ini dapat disimpulkan bahwa untuk membuat sebuah halaman web perlu kreativitas dan kemampuan desain agar tampilan lebih menarik. Tapi menurut Muti nggak perlu tampil menarik juga, yang penting kita bisa membuat tampilan itu lebih rapi juga gitu. Jadi tingkatannya rapi dulu baru menarik gitu. Kalau menurut Muti. Oke, bagus ya, kesimpulan yang baik ya. Jadi pada intinya memang dalam membuat sebuah halaman web itu perlu kreativitas juga ya. Tidak harus menarik, tapi apa tadi Muti? Harus rapi dulu. Rapi dulu. Oke, boleh lah. Nah, oke, baik, saya untuk kali ini saya refleksikan ya pertemuan kali ini. Pada dasarnya dalam membuat sebuah halaman web, perlu kalian ketahui, kalian harus mempelajari banyak bahasa pemrograman. Namun ada kalanya juga kalian bisa fokus di dalam satu bahasa pemrograman itu sendiri ya. Untuk membuat web itu banyak referensi yang harus kalian lihat, karena seperti tadi bahwa web trend saat ini banyak sekali jenis dan modelnya. Dengan cara kalian melihat referensi yang sudah tersedia di internet, itu bisa menjadi bahan juga buat kalian dalam membuat halaman website kalian itu menjadi lebih menarik. Ya, paham ya? Oke. Nah, mungkin saya cukupkan ya pertemuan kali ini. Sedikit saya mengulas hasil dari penilaian kuis yang sudah kalian kerjakan kemarin, dan beberapa LKPD juga ya yang sudah kalian buat. Sebentar saya presentasikan. Sudah tampil? Oke, nah ini hasil penilaian dari beberapa soal kuis yang kemarin sudah saya sampaikan ke kalian dan beberapa LKPD. Ini sudah lumayan bagus ya. Nanti ini saya share nilainya di Edmodo. Oke. Kemudian selanjutnya untuk materi yang akan datang di pertemuan nanti, kita akan membahas tentang membuat tabel pada halaman website ya. Oke. Kemudian nanti juga akan ada pengayaan yang harus kalian ikuti terkait persiapan dalam membuat sebuah halaman web ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Mungkin ditutup, dipimpin doa oleh ketua kelas. Silahkan Sani untuk menutup pertemuan kali ini. Mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya ya. Jangan lupa kalian
untuk selalu menjaga kesehatan kalian ya, untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga ketika bepergian jangan lupa untuk mengenakan masker dan membawa hand sanitizer ya. Itu saja pesan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.